Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas prediksi TPS UTBK gelombang 2. Ya, ini part yang 22 yaitu tentang grafik fungsi. Oke, ini sesuai dengan requestan teman-teman. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi terus sampai part 30. Oke, dan agar YouTube kakak bisa berkembang. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1, ini soal terbaru ya. Oke. Apakah fx sama dengan ax pangkat 3 min 3x kuadrat plus bx plus r memiliki minimum dan maksimum relatif? Oke, ini kita harus paham nih tentang maksimum dan minimum relatif itu apa. Oke, minimum maksimum relatif. Putuskan pernyataan berikut. Oke, diingat-ingat nih. Maksimum dan minimum relatif itu adalah turunan. Jadi yang pertama adalah kita turunin dulu ya. Fungsinya kita turunin dulu. Oke, step 1, ingat-ingat step 1 kita turunin dulu f aksen x-nya. Yaitu turunannya adalah, oke ingat turunan itu pangkatnya dikali angka depannya. Berarti 3ax kuadrat min 6x plus b. Ini turunannya. Oke. Terus agar dia relatif maksimum, ingat-ingat nih. Agar dia minimum atau maksimum relatif, maka diskriminan. Nah, ngomongin diskriminan ini, diskriminannya lebih dari 0. Oke, ingat-ingat nya diskriminan itu adalah b kuadrat min 4a ac lebih dari 0. Oke, a-nya adalah 3a ya, ini a-nya adalah 3a. B-nya adalah min 6 ya, yang nempel X. C-nya adalah B. Oke, berarti min 6 dikuadratin dikurangin 4 kali A-nya adalah 3A kali C-nya adalah B lebih dari 0, maka 36 min 12 AB lebih dari 0. Oke, maka pindah jadi min 12 AB lebih dari min 36. Oke. Lebih dari min 36. Kemudian ini kita bagi min 12 ya. Kita bagi min 12. Kalau dibagi min, diingat-ingat tandanya, tanda perjelasannya berubah. Maka hasilnya adalah AB kurang dari 3. Oke. Ini yang ditanya adalah apakah memiliki. Pokoknya kalau jawabannya benar cukup, jawabannya salah juga cukup ya. Ingat-ingat. Oke. Ingat-ingat ya. Lanjut. Berarti ini kan kalau yang punya ya, kalau yang memiliki, agar memiliki minimum maksimum relatif dia lebih dari 0. Berarti otomatis kebalikannya. Berarti kalau tidak memiliki, tidak punya ya, tidak punya minimum atau maksimum relatif, berarti D-nya itu kurang dari sama dengan 0. Ini kebalikannya. Kebalikan lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Oke, kita langsung saja ke pernyataan 1. Pernyataan 1. Pernyataan 1 itu A-nya lebih dari 2 dan B-nya lebih dari 3/2. Oke, kita langsung misalin aja ya. A yang lebih dari 2 itu contohnya adalah A-nya 3 nih. B-nya 3/2 itu kan 1,5 ya. Berarti B-nya 2 ya. Oke, berarti kita tinggal masukin aja. AB-nya adalah 3 kali 2. 3 kali 2. Yaitu AB-nya itu 6. Apakah 6 kurang dari 3? Salah, ya kan? 6 itu lebih dari 3. Salah. Oke, berarti dia tidak memiliki minimum maksimum. Berarti pernyataan 1 itu cukup. Pokoknya kalau jawabannya iya, cukup. Jawabannya tidak, juga cukup. Ingat-ingat ya. Oke, pernyataan 2. Oke, A itu antara 0 sampai 3 dan B itu antara 0 sampai dengan 1.
Ini kalau ada kayak gini, kalian gabungin aja jadi satu. Gabungin. Kayak dikali. Jadi AB 0 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. Oke, di sini AB-nya adalah kurang dari 3. Berarti dia benar. Oke. Benar, berarti dia punya, ya kan? Oke, dia punya ya. Ini punya. Kalau ini dia nggak punya. Nggak punya. Oke, berarti ini juga cukup. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Satu saja cukup, dua saja cukup. Oke, pahamin. Biar nanti kalau ada tipe yang seperti ini kalian bisa dan benar. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Oke, wah ini apa ya? Ini itu tandanya adalah X kalau nggak salah deh. Bentar saya cek dulu ya. Oke, itu fx ya guys. Sama gx ya. Sorry, berarti ini saya ubah dulu nih. Ini adalah fx. Oke. Ini fx. Ini x kuadrat min 2x plus 8. Ini gx, yaitu 2x plus 3. Maka koordinat titik potong kurva tersebut adalah, oke, ini adalah fungsi kuadrat dan garis ya. Oke, ini ada fx, gue tulis lagi, min x kuadrat min 2x plus 8 dan gx sama dengan 2x plus 3. Ini kurva kebuka ke bawah ya. Oke, ini adalah kurva kebuka ke bawah. Persamaan kuadrat yang terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Ini adalah garis ya. Garis. Jadi kalau kita bikin sketsa, ini kayak gini nih. Oke. Sama nih garisnya. Oke, yang ditanya adalah koordinat titik potong. Ini diingat-ingat ya, koordinat titik potong, ini titik potongnya A sama B. Oke, yang namanya koordinat titik potong itu tinggal substitusi aja ya. Tinggal substitusi aja antara fx dan gx. Oke, begitu juga nanti kalau yang ditanya adalah garis singgung. Nih, ini namanya adalah titik singgung. Pokoknya titik potong dan titik singgung. Oke, ini titik singgung. Oke, ini namanya titik potong. Oke, pokoknya titik singgung dan titik potong caranya adalah tinggal fx-nya sama dengan gx. Ingat-ingat tuh. Jadinya min x kuadrat min 2x plus 8 sama dengan 2x plus 3. Pindah semua ke kiri, min x kuadrat min 2x min 2x plus 8 min 3 sama dengan 0. Jadi min x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0. Oke, kita kali min 1. Oke, kita kali min 1. Jadinya x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Maka kita faktorisasi, x-nya adalah 5 sama 1 ya. Plus 5 sama min 1. Maka x-nya adalah min 5 dan x-nya adalah 1. Oke, ketika udah dapat x sama 1, kita tinggal masukin ke y. Oke, ke sini ya. X-nya min 5. Kita masukin ke y yang gampang aja. Ke 2x plus 3 yang gampang ya. Maka 2 kali min 5 ditambah 3. Min 10 tambah 3 min 7. Maka titiknya adalah min 5, min 7. Ada yang B jawabannya. Oke, kalau masukin X sama dengan 1, Y sama dengan 2 kali 1, 2X plus 3 nih. 2 kali 1 ditambah 3. Berarti 5, berarti 1,5. Nggak ada ya? Oke, jawabannya adalah yang B. Diingat-ingat ya. Oke, dipahamin. Kalau yang ditanya titik potong atau titik singgung, diingat-ingat caranya sama ya. Lanjut ke nomor 3.
Oke, ada 4 soal ya. Kita ke nomor 3. Diketahui untuk semua nilai X bilangan real, kondisi grafik fx sama dengan X kuadrat. Oke, ini. Dan garis G. Apakah garis G memotong fx? Ini tanya adalah apakah garis G memotong fx gitu ya. Putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Oke, kita harus paham nih. Ini adalah kurva kuadrat ya, kebuka ke atas seperti gini ya. Oke, kurva terbuka ke atas. Oke, kurva terbuka ke atas ini. Oke, kita gambar dulu deh. Kita gambar dulu. X, Y. Oke, itu kurvanya adalah terbuka ke atas seperti ini guys. Nih. Ya, kalau Y sama X kuadrat seperti ini. Pernyataan 1, garis G garis ya, hanya memotong sumbu X positif. Sumbu X positif tuh ini ya, sumbu X positif. Apakah dia hanya memotong sumbu X positif? Ini ya. Memotong ya. Ini juga memotong. Oke. Tapi ada kalanya dia nggak memotong. Nih, dia nggak memotong sama sekali. Oke, jadi ini dia memotong. Oke, ini tidak memotong. Maka pernyataan 1 tidak cukup. Tidak cukup. Pernyataan 2. Garis G hanya memotong sumbu Y positif. Oke, sumbu Y positif. Kita bikin lagi deh. Oke. Oke. Sumbu Y positif. Apakah dia hanya memotong sumbu Y positif? Memotong ya. Memotong. Kalau kayak gini memotong nggak? Memotong. Kenapa? Karena si kurva itu dia selalu ke atas terus. Ya. Oke. Berarti dia selalu memotong. Tuh. Berarti ini cukup. Berarti jawabannya adalah 2 saja cukup, 1 tidak cukup. Oke, pahamin ya. Lanjut, nomor 4. Oke, ini nomor terakhir. Oke. Diberikan grafik sebagai berikut. Ini ada grafik eksponen, ini Y. Dan garis ya. Ini udah saya bahas juga di eksponen ya. Oke, ada 2 soal tuh di eksponen, di bab eksponen ya, kalian bisa cek. Oke, ini yang tanya adalah titik-titiknya aja. Maka pernyataan yang benar ada berapa? Yang benar ada berapa gitu ya. Titik A 2,0. Titik A itu adalah titik potong garis ini terhadap sumbu X. Oke, berarti titik A itu Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0, X-nya berarti 0 sama dengan min X plus 3. Min X pindah jadi X sama dengan 3. Berarti titiknya adalah 3,0. 3,0. Berarti titik A salah ya. Salah. Yang kedua, titik B 0,1. Titik B. Titik B itu X-nya 0. Terhadap dia itu ini ya, eksponennya ya. X-nya 0 nih, 2, 0 tambah 1. 2 pangkat 1, 2. Berarti titiknya adalah 0,2. Oke, 0,2. Salah ya? Salah. Titik C. Titik C itu adalah perpotongan. Kita ke titik D dulu deh. Kita ke titik D dulu yang gampang. Titik D juga X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan titik D itu X-nya 0 tapi dia garis ya. Maka Y sama dengan min X plus 3. Berarti min 0 plus 3. Min 0 plus 3. Yaitu 3. Ini 0,3. Nah, yang D bener nih. Oke, yang nomor 3, yang C adalah titik potong. Titik potong itu 1,2 ya. Yang C
Aduh, yang C. Wah, kehapus guys. Lah, kita ulang ya. Yang keempat, sorry. Oke, titik A tadi salah ya. Titik A tadi salah. B juga salah, D benar. Tinggal titik yang C ya. Oke, nggak usah kita ulang. Oke, titik yang C itu adalah titik potong. Titik potong. Ini nih. Berarti Y sama dengan 2X plus 1 sama Y sama dengan min X plus 3. Ini seharusnya kita gabungin, tapi ngegabungin eksponen sama garis itu susah. Jadi C itu kan 1,2, kita masukin aja. Kita masukin aja ke kurvanya X sama Y. Apakah benar Y-nya 2, 1 tambah 1 itu adalah 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Salah. Ya udah, otomatis yang C, yang titik C juga salah. Maka pernyataan yang benar ada berapa? Ada 1. Oke ya. Oke, semoga ini mempermudah kalian untuk mempelajari UTBK ya, dan semoga yang nonton video ini lolos SBMPTN tahun 2021. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.